Hello guys, welcome to Mr. Gombo. Baik, teman-teman, kalian tahu hari ini saya jelaskan apa? Baik, hari ini saya jelaskan mengenai cara lamar bekerja di kapal pesiar. Video kemarin itu saya sudah jelaskan cara daftar, bahkan step-stepnya supaya kalian bisa mengikuti cara-caranya untuk pergi ke kapal pesiar, mulai dari pengurusan dokumen. Dan di sini masih ada yang belum mengerti. Baik, teman-teman, saya akan bahas. Teman-teman, sebelum kalian pergi ke kapal pesiar itu, yang harus kalian punya adalah pengalaman kerja, teman-teman. Jadi kalian tidak bisa harus naik ke kapal pesiar secara tidak punya pengalaman kerja ya, teman-teman. Jadi pengalaman kerja itu, teman-teman, kalian harus punya maksimal 1 atau 2 tahun. Ya, di mana itu pengalaman kerja kalian cari? Oke, di sini saya jelaskan. Pengalaman kerja yang kalian harus cari itu di bidang perhotelan, teman-teman. Jika teman-teman belum punya bidang perhotelan atau sekolah perhotelan, segera apply atau segera lamar di bidang perhotelan atau sekolah perhotelan atau pariwisata, teman-teman. Kalau teman-teman ingin bekerja di kapal pesiar. Sekolah agen-agen kapal pesiar itu banyak di Indonesia. Ada di Jogja, Jakarta, Bali, bahkan di tempat kita juga ada. Itu sekolah pariwisata untuk kalian nanti bekerja di kapal pesiar. Nah, setelah teman-teman sudah sekolah dan sudah masuk ini, teman-teman, pasti teman-teman bingung. Di situ pasti banyak departemen. Departemennya itu apa saja, ya kan? Pasti teman-teman akan pilih salah satu departemen itu. Tidak mungkin semua, oke? Jadi departemen itu, teman-teman, kalian boleh ambil dari basic dari bawah. Kalau kalian pengen di galley steward, seperti untuk cuci piring atau bekerja di bagian mesin dishwash, di sini teman-teman kalian bisa ambil namanya galley steward. Galley steward itu tidak perlu dipelajari, kalian tinggal lihat di Google, kalian bisa searching materi-materinya. Yang penting kalian bisa hafal pengetahuannya, materinya, kalian interview pasti kalian lolos, teman-teman. Galley steward. Dan yang kedua, teman-teman, cook. Cook itu ada berbagai macam, teman-teman. Cook yaitu pastry ada, bahkan yang cook bagian masak pun juga ada, teman-teman. Jadi cook bagian masak itu yang harus kalian pelajari adalah materi-materinya, teman-teman, seperti kecap, saus, bahkan semua menu-menu makanan dan kalian masak itu seperti ikan lah, daging-daging lah, kalian harus hafal, teman-teman, untuk sebelum kalian interview ke user nanti, user kapal pesiar, teman-teman. Dan teman-teman, itu bagian cook saja ya, teman-teman. Belum lagi bagian bakery. Bakery apa itu bakery? Bakery itu adalah pembuatan kue, teman-teman, atau biasa disebut pastry. Teman-teman, kalian harus tahu cara pembuatan kue seperti donat dan bahkan yang lain-lain. Seperti kue-kue lah, teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya skill atau pengalaman di bidang pastry atau bakery, teman-teman segera apply. Itu pengalaman yang dibutuhkan di kapal pesiar, teman-teman. Jadi, teman-teman, bakery, cook itu beda. Jadi, kalian harus belajar itu ya, teman-teman. Materi itu kalian harus belajar dan kalian memperdalam lagi pengetahuannya supaya di saat interview nanti kalian tidak bingung-bingung. Pas interview kalian bisa lamar, bahkan kalian bisa lolos saat itu juga. Nah, teman-teman, masih ada lagi pengalamannya. Apa sih itu? Oke, pengalamannya waiter, teman-teman. Waiter itu adalah pelayan laki-laki. Jika bagian laki-laki, kalian bisa belajar sebagai waiter. Waiter itu pelayan di perhotelan disebut waiter. Kalian sebagai penyajian makanan. Jadi teman-teman, kalian harus tahu pengetahuan tentang waiter. Waiter itu adalah banyak tentang makanan yang harus dari cook kalian ambil, kalian sajikan ke tamu, kalian harus jelaskan atau explain ke tamu, teman-teman. Jadi kalian harus tahu makanan dan minuman juga. Itu waiter, teman-teman. Itu buat laki-laki yang disebut waiter. Bahkan waitress. Waitress itu sebagai perempuan. Jika cewek yang pengen bidang sebagai waitress untuk bekerja di kapal pesiar yang seperti waiter tadi, teman-teman harus punya pengetahuan tentang waiter atau pelayan perempuan. Jadi teman-teman harus kalian bisa, untuk yang cewek harus bisa punya pengalaman itu ya. Dan ada lagi teman-teman, kalian tahu ada apa? Laundry, teman-teman.
Laundry adalah cuci baju. Mungkin kalau di tempat kita itu cuci pakaian itu tidak bermutu ya, atau tidak ada pekerjaan. Tapi kalau di kapal pesiar itu sangat membutuhkan teman-teman. Jadi teman-teman, kalian bisa cuci baju kalau misalnya kalian punya basic atau pengetahuan tentang laundry. Kalian mulai hafal dari sabun-sabun semua teman-teman. Kalian bisa apply di kapal pesiar. Karena di kapal pesiar itu mereka membutuhkan laundry juga ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya pengalaman sekarang di bidang laundry, kalian bisa apply langsung di Agel kapal pesiar teman-teman. Jadi laundry itu dibutuhkan di kapal pesiar. So teman-teman, jangan main-main dengan laundry ya. Oke, next lagi kita bahas yang satu ini lagi. Apa itu? Housekeeping teman-teman. Housekeeping. Oke, baik. Housekeeping itu apa sih? Housekeeping itu bisa terbagi banyak ya teman-teman. Seperti public area, bahkan yang bikin kamar, bedroom alias room. Jadi bagian kerja di room, bahkan bisa ada juga yang jaga di PA teman-teman. Jadi yang tadi saya sebut itu public area atau di public attending. Jadi teman-teman, public attending itu housekeeping juga. Jadi mereka tugasnya fungsinya jaga di kolam berenang teman-teman, atau PA, public area. Terus public area juga beda teman-teman. Tapi tadi itu public attendant sama public area ya teman-teman. Public area itu tugasnya mereka sapu di bagian kapal, atau mereka yang tugasnya mengecek semua macam tisu yang kosong, bahkan toilet yang kotor. Itu tugas mereka untuk membersihkan ya teman-teman. Itu namanya disebut public area. Jadi housekeeping itu terbagi-bagi. Dan yang kamar tadi itu bersihkan sebagai making bed itu mereka mengganti kasur yang sudah dipakai. Jadi di kapal pesiar itu harus setiap hari ganti ya teman-teman, karena tidak boleh kotor sama sekali, apalagi ini kapal pesiar teman-teman. Jadi jangan sampai kotor. Dan kita bahas lagi, di sini ada lifeguard teman-teman. Lifeguard itu orang yang jaga kolam berenang teman-teman. Lifeguard itu, jadi mereka harus standby di kolam itu, mereka jaga. Jadi teman-teman yang punya basic di bagian lifeguard, atau teman-teman punya di rumah bisa berenang, teman-teman bisa apply langsung di kapal pesiar teman-teman. Jadi teman-teman apply ya. Oke, ada lagi teman-teman, ini lagi yang saya mau bahas sebagai fotografer teman-teman. Fotografer itu di kapal pesiar sangat dibutuhkan teman-teman. Karena apa? Fotografer itu buat tamu. Misalnya tamu di sini ada wedding, acara pernikahan, atau acara pesta yang mereka laksanakan di sini, mereka buat memori kalau mereka pernah berlayar di sini, supaya mereka bisa berfoto keluarga. Nah, disitulah teman-teman kalau punya skill ada, teman-teman apply langsung fotografer. Teman-teman, kalian sangat dibutuhkan di kapal pesiar sini. Nah, masih ada lagi teman-teman. Apa itu? Tukang jahit, teman-teman. Tukang jahit, jangan sepelekan ya. Tukang jahit di sini tuh besar. Dan tukang jahit di sini tuh gajinya wow, lumayan. Jadi teman-teman, kau yang tukang jahit, atau teman-teman punya basic di bagian jahit atau mesin jahit, teman-teman bisa jahit pakaian itu, segera apply. Pokoknya apply di kapal pesiar, pasti bisa teman-teman. Jadi teman-teman, masih ada lagi banyak tentang kerja di kapal pesiar yang dibutuhkan tuh, seperti yang tadi sudah saya bilang itu, seperti sport itu adalah olahraga. Jadi itu teman-teman basic harus bisa olahraga. Nah, masih ada lagi teman-teman, banyak di kapal pesiar itu yang dibutuhkan. Kalau teman-teman bisa sharing di Google itu, apa sih pengalaman saja yang dibutuhkan di kapal pesiar, teman-teman bisa lihat, pasti ada semua. Jadi teman-teman tinggal pilih. Yang tadi saya bahas itu teman-teman, itu pengalaman-pengalaman yang paling penting, pengalaman-pengalaman yang cepat sekali dibutuhkan di kapal pesiar teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa segera apply di kapal pesiar, di agen ya teman-teman. Agen itu banyak, yang tadi saya bilang di Indonesia itu banyak. Jadi teman-teman, kamu harus lamar cepat-cepat ke kapal pesiar. Saya tunggu kalian semua di sini. Kita semua bisa, asal kalian ada kemauan teman-teman. Kalian bisa apply ya. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya sharing dan saya bagikan pengalaman yang harus dibutuhkan di kapal pesiar. Jadi teman-teman jangan apply sembarang kalau belum punya pengalaman kerja ya teman-teman. Kalian harus punya pengalaman benar-benar 1 atau 2 tahun memang kuat, dan kalian punya materi
harus kuat kalian apply. Dan satu lagi teman-teman, bahasa Inggris harus memperdalam supaya nanti di sini kalian tidak bingung tanya sana sini, karena di sini serba bahasa Inggris semua ya teman-teman, bukan bahasa daerah kita, oke? Apalagi bahasa Indonesia. So teman-teman, itu saja yang bisa Mr. Gombo sampaikan buat teman-teman untuk pengalaman bekerja di kapal pesiar. Saya Mr. Gombo, salam kapal pesiar.